Hidup tiada mungkin penuh perjuangan, penuh pengharapan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Nah, bertemu kembali dengan saya Sri Sumardani. Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya akan memberikan inspirasi agar sahabat-sahabat di sini yang mempunyai skill sebagai pembicara ataupun sebagai penyanyi akan lebih bersemangat lagi untuk menjadi seorang yang profesional. Nah, kenapa saya berikan inspirasi seperti ini? Karena banyak sekali orang yang menjadi pembicara ingin sedikit menyelipkan skill yang lain seperti bernyanyi, begitupun seorang penyanyi agar dapat berbicara dengan baik. Karena dua hal ini mempunyai dasar yang sama. Apa saja dasar yang sama? Saya akan berikan. Yang pertama adalah sama-sama memerlukan atau mengeluarkan sebuah vokal. Jadi vokal yang keluar itu harus jelas, baik menjadi seorang pembicara ataupun menjadi seorang penyanyi. Bayangkan ketika seorang penyanyi tidak dapat mengeluarkan vokal yang jelas, ya, orang gremeng bilangnya. Apalagi menjadi seorang pembicara, kalau vokalnya tidak jelas, A, I, U-nya tidak jelas, nah ini akan bermasalah nantinya, ya. Seperti seumpama lagu ini. Kau satu terkasih, kulihat di sudut matamu. Nah, coba seumpama nyanyinya tidak memakai vokal yang jelas, ya. Kau satu terkasih. Atau ketika kita berbicara seumpama kau satu terkasih, tapi kau satu terkasih, ya. Jadi sama-sama, yang pertama adalah sama-sama mengeluarkan vokal yang jelas, itu dasarnya. Nah, yang kedua persamaannya adalah bagaimana seorang pembicara dan menjadi seorang penyanyi sama-sama harus mengetahui, harus memiliki teknik pernapasan. Jadi teknik pernapasan penting sekali bagi seorang pembicara, begitupun seorang penyanyi agar tidak tersengal-sengal, ya. Kalau tidak mempunyai teknik pernafasan yang bagus, maka nah ini akan membuat seorang penyanyi, begitupun seorang pembicara tidak akan enak untuk didengarkan, ya, tersengal-sengal karena tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu teknik pernapasan yang bagus, yang baik, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penyanyi dan seorang pembicara itu harus memiliki teknik ekspresi yang baik. Jadi menjadi seorang pembicara juga ekspresinya harus jelas, begitupun seorang penyanyi, ya. Kalau penyanyi tanpa ekspresi juga tidak enak untuk ditonton. Begitupun seorang pembicara, kalau datar saja ekspresinya, nah ini juga tidak baik. Jadi dasar yang ketiga yang sama adalah mempunyai atau memiliki skill ekspresi yang baik. Nah, yang keempat adalah ada yang namanya rhythm atau tempo. Nah, dua hal ini baik pembicara ataupun seorang penyanyi harus mempunyai tempo, skill dalam rhythm, dalam tempo. Nah, sebagus apapun suaranya, kalau tidak mempunyai atau tidak memiliki tempo sesuai dengan ketukan, kau satu terkasih, rupanya kau satu terkasih, temponya sudah lebih cepat atau lebih lambat, itu tidak akan bagus untuk menjadi seorang penyanyi. Nah, begitupun seorang pembicara harus tahu tempo. Temponya dipercepat atau temponya diperlambat. Jangan sampai temponya datar saja, ya. Nah, ini sangat penting untuk memainkan tempo ketika kita menjadi seorang pembicara. Nah, sudah 4 persamaan. Nah, kemudian yang kelima persamaannya adalah, nah ini penting sekali, ya, bagaimana kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini artinya ketika kita berbicara ataupun menjadi seorang penyanyi itu harus nyaman. Bagaimana caranya agar kita nyaman? Nah, salah satunya adalah dengan menjadi diri kita sendiri atau be yourself, menjadi diri kita sendiri. Baik kita berbicara, jangan lagi kita ingin seperti ini, begitupun bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, menginginkan suara kita sama dengan siapa atau penyanyi siapa, itu membuat diri kita tidak nyaman. Ya, jadi yang kelima adalah kenyamanan. Jadi seorang pembicara
ataupun seorang penyanyi harus nyaman ketika mereka berbicara di hadapan publik, begitupun ketika mereka menyanyi di hadapan banyak orang. Ya, jadi yang kelima adalah kenyamanan, jadilah diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, ini penting juga. Ada yang namanya control voice. Nah, control voice ini dua-duanya harus ada, baik sebagai penyanyi ataupun sebagai pembicara. Control voice, kita sendirilah sebagai pengontrolnya. Menjadi seorang penyanyi kita harus peka, apakah suara kita sesuai dengan nada, iringan, jangan sampai fals ya, makanya kita harus mengkontrol. Begitupun menjadi seorang pembicara, kita harus kontrol, apakah suara kita keras sekali sehingga orang menjadi sakit telinganya, atau suara kita terlalu pelan sehingga orang lain tidak dapat mendengarkan apa yang kita bicarakan. Ya, itu yang keenam. Nah, yang terakhir apa ini? Kesamaannya yang terakhir adalah sama-sama memerlukan praktis atau latihan, baik menjadi seorang pembicara ataupun seorang penyanyi. Kita lihat pembicara-pembicara hebat atau penyanyi-penyanyi yang sudah hebat, sebelum bernyanyi di panggung, sebelum berbicara di panggung, dia berlatih sebaik-baiknya agar menampilkan performan yang luar biasa. Nah, tentu praktis ini semakin kita latihan semakin baik, maka penampilan kita akan semakin baik juga. Bagaimana? Jadi sahabat-sahabat di sini yang mempunyai keahlian dalam berbicara bisa meningkatkan lagi skillnya dengan bernyanyi, ya, karena mempunyai dasar yang sama. Begitupun sahabat-sahabat di sini yang sebagai penyanyi sekarang harus bisa meningkatkan skillnya bagaimana entertain, berbicara yang baik di hadapan publik, ya. Jadi bukan hanya penyanyi saja tapi bisa berbicara, begitupun juga bukan hanya sebagai pembicara tapi juga bisa bernyanyi, karena kita yakin semuanya kedua hal tersebut mempunyai dasar yang sama. Jadi saya ulangi, dasar yang samanya yang pertama vokal, sama-sama mengeluarkan vokal yang jelas. Yang kedua adalah teknik pernafasan, ya, supaya tidak tersengal-sengal. Yang ketiga adalah ekspresi, baik pembicara ataupun penyanyi harus mempunyai ekspresi. Kemudian yang keempat adalah rhythm atau tempo. Temponya ini harus jelas, ya, tidak bisa mendahului tempo kalau penyanyi atau lebih belakang dari tempo. Begitupun seorang pembicara, temponya harus bisa cepat ataupun lambat. Dan yang kelima ini penting sekali adalah be yourself, karena membutuhkan kenyamanan baik berbicara ataupun bernyanyi. Orang yang bernyanyi atau berbicara yang baik tentu dialah nyaman. Dia nyaman dengan dirinya sendiri dan menjadi diri sendiri. Yang keenam adalah control voice. Kita sendiri harus bisa mengontrol suara kita. Jangan sampai fals, ya. Kemudian kalau dalam berbicara kita kontrol suara kita, jangan sampai terlalu kecil sehingga tidak terdengar orang lain, atau terlalu keras sehingga bisa membuat sakit telinga orang yang mendengarkan. Nah, yang terakhir adalah practice atau latihan. Baik menjadi seorang penyanyi ataupun menjadi seorang pembicara, wajib hukumnya untuk selalu latihan. Oke? Sudah ya. Jadi sahabat-sahabat sini, mari tingkatkan skill kita, baik menjadi seorang pembicara ataupun penyanyi, semua mempunyai dasar yang sama. Seperti saya ya, seorang penyanyi dan juga seorang pembicara. Oke, sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Yuk, kita nyanyi.